Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Syarifah. Saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep teknisi humas. Sebelum kita memasuki pembahasan, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu humas. Nah, humas itu kan singkatan dari hubungan masyarakat. Nah, kalau diinggriskan itu public relations. Nah, public relation ini adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk membangun hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Orang yang bekerja sebagai humas itu disebut praktisi humas atau praktisi PR. Orang yang bekerja sebagai praktisi humas itu bahkan dikenal dengan istilah nadinya perusahaan. Karena saking pentingnya public relation atau praktisi PR ini di masyarakat, di perusahaan, sehingga dikasih julukan nadinya perusahaan. Nah, praktisi PR inilah orang yang membangun citra perusahaan, menjaga hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, serta hal-hal yang berkaitan dengan citra perusahaan. Oke, kita sudah tahu nih apa arti humas dan siapa sebutan jika dia bekerja di bagian humas. Nah, kita masuki konsep teknisi humas. Konsep teknisi humas saya bagi menjadi 5. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, peran praktisi humas. Nah, untuk menjadi humas ini ada 2 syarat. Yang pertama, praktisi humas ini mampu membuat perencanaan. Selain perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan perusahaan. Nah, syarat yang kedua, tadi mampu merencanakan, sekarang sebagai praktisi PR, kita harus mampu menjalankan rencana yang telah dibuat. Itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang membantu organisasi kita atau perusahaan kita dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ada nih pendapat dari Dozier dan kawan-kawan dalam bukunya pada tahun 1995, di mana dia menjelaskan ada 5 tugas pokok seorang manajer humas atau manajer komunikasi. Apa saja? Yang pertama, mampu mengelola respon organisasi terhadap berbagai isu. Nah, yang kedua, memanfaatkan riset untuk segmentasi publik. Yang ketiga, mengembangkan goals dan objektif untuk bagian humas. Sedangkan yang keempat, melakukan riset evaluasi. Dan yang terakhir, mempersiapkan anggaran untuk bagian humas itu sendiri. Nah, selain humas sebagai manajer komunikasi, humas juga sebagai teknisi komunikasi. Nah, tanpa teknisi komunikasi, maka kegiatan-kegiatan di perusahaan tidak mampu terjalankan dengan baik, bahkan tidak sama sekali. Kita masuki yang D, ruang lingkup kegiatan teknik kehumasan. Apa saja ruang lingkupnya? Itu tergantung dengan model komunikasi antar manusia. Pada umumnya, model komunikasi antar manusia itu lebih cenderung berupa komunikasi secara lisan atau oral communication. Seperti kegiatan-kegiatannya pidato, ceramah, orasi presenter, melobi, maupun MC dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunikasi lisan. Nah, dari semua kegiatan itu, tentunya praktisi PR itu harus mampu menguasai public speaking yang baik. Nah, jadi sebagai praktisi humas ini harus memiliki kemampuan teknis dalam komunikasi yang baik. Secara garis besar nih ya, praktisi humas itu ada 2 peran pentingnya. Yang pertama, manajer komunikasi atau manajer humas, dan yang kedua, teknisi komunikasi atau teknisi humas. Nah, manajer itu perencanaan yang merencanakan kegiatan, sementara teknisi humas itu yang menjalankan kegiatan. Ada sebagian yang membuat perencanaan, ada sebagian yang melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang C, teknik humas dalam kurikulum. Nah, di kurikulum, khususnya program studi komunikasi dan penyiaran Islam, humas termasuk sebagai salah satu matkul inti, di mana di dalam pendidikan humas ini atau manajemen PR itu ada 5 bagian isi utama dari matkul. Yang pertama, prinsip, praktek, dan teori public relation. Yang kedua, teknik-teknik kehumasan. Yang ketiga, riset dan evaluasi. Yang keempat, strategi dan implementasi PR. Serta yang kelima, pemagangan dalam dunia kehumasan, magang. Nah, tadi kan dari Dozier yang tahun 1995 itu kan tentang manajer komunikasi. Sekarang tugas-tugas praktisi PR pada umumnya ada 9. Yang pertama, tentunya selain mampu menguasai public speaking, juga harus mampu menguasai teknik-teknik kepenulisan, di mana tugasnya menulis siaran berita maupun berita langsung atau berita kisah. Yang kedua, menulis iklan perusahaan, menulis naskah pidato, terus memproduksi berbagai penerbitan untuk kepentingan perusahaan, memproduksi bahan audiovisual seperti grafik, slideshow, video, dan radio spot. Nah, selain itu ada mampu membuat foto. Nah, membuat dan menangani biro juru bicara, mengkoordinasi jumpa pers atau merancang liputan media untuk suatu event di dalam perusahaan. Serta yang terpenting nih, kita sebagai PR ditugaskan untuk menulis tanggapan pada surat pembaca yang berkaitan dengan perusahaan tempat praktisi PR bekerja. Itu untuk memperkenalkan perusahaan kita, sekaligus menarik persepsi yang positif terhadap perusahaan kita. Kemudian, yang D, tulisan kehumasan. Nah, karena model komunikasi yang ternyata membutuhkan tulisan, yang tadi kita bahas komunikasi lisan, itu kan juga menjadikan tulisan sebagai bagian penting. Kenapa? Dengan adanya tulisan, komunikasi lisan itu menjadikan tulisan sebagai pedoman
untuk berkomunikasi. Itu makanya tulisan kehumasan ini sangat penting bagi PR dan perusahaan untuk dijadikan konsep agar setiap komunikasi yang disampaikan itu teratur, terkonsep, dan sampai ke yang dituju, objek yang dituju. Kemudian yang dua aspek dalam komunikasi. Ada dua, perlu kita ingat. Yang pertama substansi, nah yang kedua itu ada teknik. Substansi ini atau isi komunikasi itu meliputi hal-hal apa saja yang berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tulisan, tergantung dengan bagian-bagian kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu tentu memiliki konsep tulisan yang berbeda-beda. Formal lain lagi, semi formal lain lagi. Kemudian yang kedua teknik. Nah, dikatakan praktisi PR mahir tulisan dalam bidang humas ini dikatakan sempurna apabila memenuhi 4C. Apa itu? Clear, concise, complete, dan correct. Yang pertama clear. Clear itu jelas, artinya apa yang disampaikan itu masuk akal atau logis. Yang kedua, concise atau persis, itu kata yang digunakan tidak bertele-tele, tidak singkat dan padat pokoknya. Yang ketiga, correct atau benar. Correct atau benar ini meliputi tata kepenulisannya, huruf-hurufnya, tata kalimatnya, jangan sampai ada yang keliru. Karena lain kita tulis, lain nanti sampai ke masyarakat. Kemudian yang keempat, complete, yaitu lengkap. Apa? Tulisan yang kita tulis itu harus lengkap unsur-unsur beritanya. 5W, 1H. What, where, when, why, who, how. Nah, yang terakhir, ada nih sebuah istilah yang dikenal dalam dunia kepenulisan humas, yaitu KISS. K-I-S-S. Ini bukan arti dalam bahasa Inggrisnya arti satu kata ya, karena ini merupakan singkatan, di mana kepanjangannya itu keep it simple and short. Artinya, buatlah tulisan yang sederhana dan singkat atau pendek. Artinya, sederhana itu mampu dipahami oleh masyarakat, dan short itu tidak bertele-tele. Pesannya semua padat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.